Para pendukung Zohran Mamdani merayakan kemenangan di sejumlah titik kumpul. Mamdani berhasil mengalahkan lawannya, mantan gubernur dari Partai Demokrat Andrew Cuomo dengan 50,4%. Kemenangan Zohran menjadikannya sebagai wali kota muslim pertama New York. Tak hanya itu, pria berusia 34 tahun ini menjadi wali kota termuda. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Saat menyampaikan pidato kemenangannya, Mamdani menyatakan sebagai pribadi yang lebih progresif daripada demokrat-demokrat lainnya. Sebagai representatif generasi muda New York, Mamdani menyadari bahwa dirinya disorot bahkan oleh Presiden AS Donald Trump. Ya, dan menariknya pemirsa, kemenangan Zohran Mamdani ini sebagai wali kota New York terpilih rupanya diikuti ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini diungkapkan Trump sehari sebelum pemungutan suara. Ya, ini dia. Di akun media sosialnya, Trump mengancam akan memotong anggaran kota New York jika Mamdani terpilih sebagai wali kota. Trump hanya akan mengucurkan anggaran dalam jumlah minimum yang diwajibkan. Trump yang melabeli Mamdani sebagai komunis menyebut kemenangan Mamdani menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Trump juga mengajak masyarakat New York untuk memilih calon pilihannya, yakni Andrew Cuomo. Namun rupanya Mamdani malah unggul dengan meraih 50,4% suara, sementara Cuomo 41,6%. Untuk membahas seperti apa harapan kaum muslim dan imigran di New York usai kemenangan Mamdani, kita terhubung dengan Imam Besar Islamic Center New York dan Presiden Yayasan Nusantara, Ustadz Samsi Ali. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Ustadz, dengan terpilihnya Mamdani sebagai wali kota pertama dari Muslim di Amerika Serikat, apakah ini sebagai sebuah bentuk simbol bahwa ada pandangan kepercayaan terhadap Muslim menjadi pemimpin publik di Amerika Serikat? Apakah sudah ke arah situ, Ustadz? Ya, saya kira ke arah sana bukan sesuatu yang baru ya, karena misalnya di Michigan itu sudah cukup lama ada wali kota walaupun tidak terkenal New York. Di beberapa kota di New Jersey juga sudah lama dulu ada wali kota New Jersey juga sudah pernah menjabat, keturunan Pakistan. Tapi karena New York ini merupakan kota dunia dan kota yang memang menjadi pusat perpolitikan, karena ada perserikatan bangsa-bangsa, kemudian ada Wall Street. Dan seorang anak muda yang sebenarnya relatif baru di perpolitikan, baru sekitar 2017 kemarin, Zohran Mamdani umur 34 tahun, dan kemudian maju. Dan saya kira yang paling menghebohkan ini adalah karena pertama dia imigran baru. Dia datang ke negara ini sekitar 20 tahun lebih yang lalu, dan kemudian menjadi warga negara Amerika dan terpilih menjadi anggota DPRD New York. Biasanya untuk menjadi wali kota New York ini kan ada beberapa jenjang. Misalnya dari DPRD New York menjadi DPRD kota New York, lalu menjadi seorang pejabat yang bersifat menyeluruh di kota New York, apakah itu treasurer atau bendahara kota, tapi ini melompat. Dan saya kira yang paling mengejutkan adalah seorang muslim yang dengan gagah berani dan sangat bangga mendeklarasikan diri sebagai Muslim pertama yang maju menjadi wali kota New York. Ini yang saya kira banyak menjadi hal yang mengkhawatirkan karena kesalahpahaman kepada Islam, termasuk Donald Trump tentunya. Ancaman-ancaman yang disampaikan Donald Trump ini bukan karena dia seorang imigran, bukan juga karena dia dari Asia Selatan, kelahiran Afrika. Tapi yang terpenting dari semua itu karena dia seorang Muslim. Kata Islam ini masih menakutkan. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah sudah mengarah kepada
adanya kepercayaan dalam hal kedudukan publik, ya memang sudah pernah ada, tapi Islamofobia masih meninggi, apalagi dengan presidennya Donald Trump sekarang ini. Kalau begitu, Mamdani ini kira-kira Pak Ustadz apakah akan membawa nilai-nilai Islam dalam keputusannya membuat kebijakan di New York nanti, Pak Ustadz? Sejauh mana dia bisa membawa nilai tersebut? Kita tidak terlalu melabel kata-kata kebijakan Islam ya, karena kebijakan Islam itu kan sejalan dengan kebutuhan alami manusia. Kita ingin damai, kita ingin kemakmuran, kita ingin keadilan. Dan apa yang dijunjung oleh Zohran ini adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang inginnya ada keadilan untuk semua. Konsep sosialisme yang dia junjung misalnya itu adalah konsep pemerataan sebenarnya. Kalau dalam bahasa Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang diharapkan. Karena dari sekitar 8 juta penduduk kota New York ini, hanya sekitar 1-2% yang memiliki lebih 50% kekayaan kota New York. Sehingga Zohran sebagai pendatang imigran melihat ketidakadilan ini sangat menganga, sangat besar di kota New York. Ini yang dia perjuangkan. Belum lagi memang Islamofobia yang masih meninggi. Oleh karenanya saya yakin bahwa apa yang akan dia terapkan nanti memang itu adalah keperluan kota New York, bukan hanya keperluan orang Islam spesifik. Memang kita bangga sebagai orang Islam karena ada orang Islam menjadi wali kota. Tapi kita ingin Zohran ini menjadi wali kota untuk semua warga kota New York. Dan saya termasuk yang banyak membantu beliau untuk mensosialisasikan bahwa kita orang Islam bangga, bukan berarti beliau adalah wali kota untuk orang Islam. Beliau adalah wali kota untuk seluruh warga kota New York. Zohran sendiri, kalau dari perjalanannya di sana, tadi juga menarik yang Ustadz sampaikan, apa hingga membuat warga anak-anak muda di New York untuk akhirnya mayoritas memilih dia, Ustadz? Perjalanannya seperti apa? Pendekatan apa yang ia lakukan? Ya, saya kira pertama karena memang dia menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang sekarang ini sudah membuka mata khususnya generasi muda bahwa apa yang dilakukan oleh politisi-politisi Amerika ini banyak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai universal tersebut. Ketika berbicara tentang justice for all, keadilan untuk semua, ternyata kan keadilan itu biasanya diterapkan untuk sebagian orang. Kita berbicara tentang dunia global misalnya, Amerika berbicara tentang keadilan untuk semua, tapi ternyata bangsa Palestina keadilannya tidak diberikan. Mereka-mereka yang dibantai, mereka-mereka yang menderita dengan genosida ini. Maka ketika seorang Zohran, anak muda memang tampil dengan pemikiran-pemikiran yang menyegarkan dan berani menyampaikan kata hatinya dan akal pemikiran sehatnya termasuk menentang genosida di Gaza misalnya dan mendukung kemerdekaan Palestina, bagi anak muda ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada atau hampir tidak ada politisi di Amerika yang berani dengan segagah itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza adalah genosida dan bahkan mengancam kalau sekiranya hukum memungkinkan ketika Perdana Menteri Israel ke kota New York nanti dia akan perintahkan NYPD atau Police Department New York untuk menangkap Benjamin Netanyahu. Ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa yang saya kira diapresiasi oleh anak muda yang sekarang ini sudah mengalami perubahan. Ada shifting, ada perubahan yang terjadi secara mendasar dalam masyarakat Amerika, khususnya di generasi muda. Zohran mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang progresif. Apakah ia juga termasuk sangat berani untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya isu-isu kritis? Iya, saya kira Zohran ini sangat gagah dan berani ya menyampaikan isu-isu yang kritis, bahkan berani menentang Donald Trump. Semalam dalam pidato mengatakan misalnya bahwa Donald Trump kalau ingin menghadapi kami, hadapi kami semua, artinya masyarakat kota New York. Dan mayoritas masyarakat kota New York sesungguhnya tidak sejalan dengan karakter maupun kebijakan Donald Trump yang semena-mena menangkap imigran, kemudian ingin menghentikan bantuan federal ke kota New York. Nah, Zohran tidak terlalu mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena APBD kota New York ini sangat besar sesungguhnya. Tinggal bagaimana mengatur. Palingan kalau dipotong pun oleh Donald Trump itu adalah infrastruktur yang sangat besar yang mungkin bagi Zohran ini tidak terlalu mendesak untuk dilakukan saat ini karena ada hal-hal yang lebih urgent. Zohran ini melihat bahwa yang ingin dia lakukan adalah rasionalisasi perpolitikan.
yang selama ini Donald Trump menjadinya seperti tidak rasional lagi. Perpolitikan di Amerika ini sekarang tidak rasional. Maka saya kira Zohran ini ingin merasionalisasi kembali perpolitikan itu. Yang kedua, ingin melakukan empowerment kepada masyarakat kecil. Dan saya kira ini sesuatu yang diapresiasi oleh masyarakat kota New York, karena kota New York ini adalah kota yang sangat kaya raya, tapi masih banyak orang miskin, bahkan menjadi tempat atau kota yang paling mahal di kota dunia. Oleh sebab itu, Zohran punya 3 program utama. Yang pertama adalah ingin menjadikan bus free atau bis transportasi free, cuma-cuma ya. Kemudian juga pendidikan yang gratis dan ada lagi satu rumah yang lebih murah gitu. Dan ini memang kita rasakan bagaimana menyewa rumah di kota New York ini begitu sangat mahal misalnya. Sangat mahal ya. Berarti yang disampaikan Trump bahwa akan jadi ancaman besar kalau Zohran menang ya karena jagoannya tidak unggul gitu ya Ustadz. Ya sebenarnya hanya karena pertama memang dia Muslim dan Trump itu kita kenal memang ya Islamofobianya tinggi. Yang kedua dia seorang imigran dan Donald Trump ini anti imigran juga. Jadi saya kira banyak hal yang Donald Trump tidak suka pada Zohran bukan karena idenya, bukan karena programnya, idenya, tapi kepada identitas Muslim. saya. Baik, Pak Ustadz, saya ingin dikomentari juga ini. Ini menarik karena tidak hanya di New York ya Pak Ustadz. Dalam 2 dekade belakangan ini fenomena unik terjadi dalam pemilihan pemimpin di sejumlah kota besar di dunia, termasuk Eropa. Para pemimpin ini memiliki latar belakang dari keluarga imigran, maksud kami dari keluarga migran, dan juga Muslim. Kita simak dulu informasi berikut ini. Terpilihnya pemimpin Muslim dari keluarga migran di sejumlah kota besar di dunia menjadi fenomena unik dalam kurun waktu 2 dekade belakangan. Sebelum Zohran Mamdani yang terpilih menjadi wali kota Muslim pertama New York, ada sejumlah tokoh lainnya. Pada 2016, Sadiq Khan terpilih sebagai wali kota London di usianya yang ke-46 tahun. Ia merupakan orang non-kulit putih keturunan Pakistan dan Muslim pertama di Inggris yang mengemban jabatan sebagai orang nomor 1 di ibu kota Inggris ini. Perjalanan Khan tak mudah. Sebagai migran Muslim, dirinya mendapat ancaman dari kelompok sayap kanan Britain First. Mereka mengancam akan mengambil tindakan langsung di mana Khan tinggal, bekerja, dan berdoa sebagai bagian dari kampanye anti-Muslim. Khan bahkan menggelar perayaan hari-hari suci keagamaan di alun-alun Trafalgar Square, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan di lokasi ikonik London ini menjadi tradisi unik yang menjadi ciri khas Khan. Jauh sebelum Khan, masyarakat Rotterdam memilih Ahmad Abu Taleb sebagai wali kota mereka. Abu Taleb yang lahir dari keluarga imigran Maroko terpilih menjadi wali kota di usia 48 tahun pada 2009. Dirinya bahkan menduduki jabatannya selama 15 tahun. Abu Talib meraih penghargaan World Mayor Prize pada 2021 atas komitmennya melayani warganya terlepas dari asal dan latar belakangnya. Ya, pada saat terkadang masih ada Islamofobia dan juga entah ya kalau di Amerika Serikat apakah tragedi 9/11 juga masih sering dibicarakan atau seperti apa begitu. Tapi data yang kami dapatkan ini Ustadz seperti tadi disampaikan Abu Talib, Sadiq Khan, dan sekarang Zohran Mamdani. Ini apa yang menjadi fenomena ini bisa terwujud Ustadz? Migran dan juga Muslim. Saya kira masyarakat Amerika dan Barat secara umumnya termasuk di Eropa sudah mulai menyadari bahwa negara-negara ini, kecuali Inggris tentunya, adalah memang negara-negara yang pada dasarnya adalah negara imigran. Amerika ini kan negara imigran. Sayangnya saja bahwa orang-orang putih itu selalu merasa bahwa mereka paling merasa orang Amerika. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa mengaku orang Amerika kecuali Native Indian American. Semuanya adalah pendatang. Kebetulan ada dari Eropa, ada dari Afrika, ada dari Timur Tengah. Nah, selama ini memang terjadi selalu persepsi yang mengatakan bahwa imigran Muslim ini datang hanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya benar, itu kita tidak ingkari. Tapi pada saat yang sama, saya kira masyarakat Muslim kita adalah masyarakat Muslim yang sadar bahwa setelah mendapatkan banyak
hal-hal yang mereka dapatkan dari negara ini. Masalahnya untuk mereka memberikan kontribusi. Dan kontribusi yang terbaik adalah terlibat dalam kehidupan publik, termasuk partisipasi politik. Dan ini dalam khutbah-khutbah saya misalnya, saya selalu mendorong masyarakat Muslim di Amerika untuk mengambil partisipasi dalam kehidupan publik, termasuk perpolitikan. Dan alhamdulillah saya kira itu sudah mulai disadari sehingga orang Islam betul-betul bangkit. Apalagi dengan hadirnya Zohran ini, betul makan. Bukan hanya orang Islam saja, tapi anak muda, generasi muda. Ini pertama kali di kota New York setelah sekitar 50 tahun lebih, pemilih yang memilih itu lebih dari 2 juta. Biasanya selama ini hanya sekitar ratusan ribu, ya paling banyak sekitar 1 jutaan. Sampai semalam itu lebih 2 juta yang memilih. Dan memilih Zohran itu lebih dari 1 juta. Dalam artian bahwa Zohran ini sudah menciptakan sejarah yang ragam sekali, banyak sekali. Pertama dia imigran, kedua adalah Muslim, ketiga anak muda, keempat adalah bahwa pada masanya dia memenangkan sebuah pertarungan dengan kemenangan yang besar melawan seorang mantan gubernur namanya Cuomo. Dan ini adalah dinasti politik. Ayahnya mantan gubernur juga. Dan dia memiliki pengikut yang cukup besar di kota New York dari masyarakat Italian karena dia keturunan Itali. Tapi saya melihat bahwa memang masyarakat muda Amerika Serikat sekarang ini sudah mengalami perubahan. Saya kira ini bahagian dari keterbukaan media dan khususnya media sosial ya, termasuk ya keberkahan atau blessing yang kita dapatkan itu adalah perubahan terhadap pandangan kepada apa yang terjadi di Timur Tengah, Palestina, Israel itu. Dulu tidak ada yang berani mengkritik Israel karena betul-betul dianggap sebagai ancaman. Tapi sekarang ini hadirnya Zohran yang berani menentang kesemena-menaan Israel dan genosida Israel menjadikan anak muda banyak yang kemudian bangkit dan berani menyuarakan kebenaran itu. Jadi saya yakin bahwa Zohran ini tidak saja hadir tercatat oleh sejarah, tapi membawa perubahan besar dalam mindset perpolitikan di Amerika dan di dunia Barat. Satu lagi Ustadz, tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan Presiden Trump ini sepertinya juga justru akan mendorong kembali Zohran untuk memberikan yang terbaik di New York. Tapi tantangan terbesar apa Ustadz untuk Zohran memimpin New York ini ke depan? Saya kira tantangan terbesar adalah bagaimana pendukung atau masyarakat kota New York itu sendiri memberikan dukungannya kepada Zohran. Dan saya yakin bahwa masyarakat kota New York ini akan memberikan dukungan yang besar kepada Zohran karena dia memiliki mandat yang cukup besar, lebih 50%. Yang biasanya selama ini kurang dari 50%. Bahkan Michael Bloomberg ketika terpilih pertama kali menjadi wali kota New York itu kurang dari 50%. Tapi dengan hati yang terbuka, kemudian pemikiran yang lebih segar, dan Zohran ini ketika menyampaikan ide itu menyampaikan dengan penyampaian yang sederhana tapi meyakinkan. Belum lagi kepribadian Zohran ini luar biasa. Orangnya suka tersenyum, kemudian humble, ya, sangat tawadu dan bisa merangkul siapa saja. Bahkan politisi-politisi yang selama ini ketakutan oleh Zohran, ketika sudah bertemu itu jatuh hati. Dan gubernur New York, jadi teman-teman Indonesia harus tahu bahwa ada kota New York, ada negara bagian New York, ada gubernur di sini. Jadi gubernur New York namanya Kathy Hochul itu sudah sangat jatuh hati kepada Zohran, yang sebelumnya sangat tidak percaya kepada Zohran. Tapi bayangkan anak muda 33 tahun membangun kampanye atau pergerakan yang luar biasa, dan dari 1% dukungan dari masyarakat kota New York menjadi pemenang yang luar biasa. Yang selama ini Cuomo selalu mengatakan mana mungkin dia mampu, tidak punya pengalaman. Memang belum punya pengalaman yang panjang, tapi dia mampu untuk melakukan manajemen yang luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa. Dan ini yang memberikan simpati dan kemudian juga harapan bagi masyarakat kota New York bahwa dalam perjalanannya walaupun ada tantangan, ada halangan dari Donald Trump, maka dia akan bisa menjadi wali kota yang efektif dan baik insya Allah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk anak-anak muda Indonesia ya, Ustadz Samsi. Muda, berprestasi, punya kualitas sehingga bisa membawa negeri lebih baik ke depan. Ustadz Samsi, terima kasih banyak ya. Siapa tahu nanti saya ada rezeki liputan ke New York, nanti saya izin ketemu Ustadz Samsi di sana ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Selamat malam.